banyak agenda, banyak kegiatan sepekan terakhir, tapi tetap prima ya Pak? Harus prima. Harus prima. Seperti staf ahli. Oh. Fenomena alamnya yang menyebabkan beberapa hari ini kita ada hujan. Turun hujan di wilayah Banten. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio 1 Suara untuk Kearifan Lokal. Horizon Tangerang mengudara menemani Anda di jam 4 sampai dengan jam 8 malam. Handetolan update informasi-informasi terkini edisi 8 Juli 2024. Sebuah lagu dari The Changcuter, sang penakluk api Handetolan. Lagu ini dibuat untuk rekan-rekan penakluk api ya. Rekan-rekan dari pemadam kebakaran. Dan berbicara mengenai pemadam kebakaran, kita sudah bersama BPBD Kabupaten Tangerang. Dan di Tangerang Radio sudah bersama Bapak Ujat Sudrajat SOS MT. Selamat sore Pak Kaban. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ari. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Walaupun banyak agenda, banyak kegiatan sepekan terakhir, tapi tetap prima ya Pak? Harus prima. Harus prima. Seperti staf ahli. Oh, asal jangan ada jasanya Pak. Prima jasa nanti prima jadinya. Jasa beda lagi. Beda lagi. AKBP Akap ya. Akap. Terkota, terprovinsi. Kalau ini kan BPBD ya, bukan Akap Handetolan. Pak, kemarin Andri dapat informasi dari teman-teman Pusdal Ops. Di pekan-pekan terakhir banyak sekali kejadian-kejadian bencana. Salah satunya yang paling Andri notice itu adalah bencana kebakaran, Pak. Iya. Yang terakhir itu di PT Kobe kalau nggak salah Pak. Betul, PT Kobe, kawasan di Bunder itu. Di Bunder Sukadamai ya? Masuk desanya. Itu apa, konsleting listrik atau seperti apa Pak? Bukan, jadi itu meledak yang alat mesin gitu, meledak sehingga terjadi kebakaran. Itu bukan dari konslet. Itu bukan dari konsleting. Berbeda dengan yang di Balaraja. Betul. Yang di Balaraja yang kabarnya Andri dapat informasi juga ini memakan korban ya Pak. Itu konsleting listrik. Waduh, jadi harus berhati-hati ya Handetolan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetap waspada dan juga bisa lebih awas lagi. Betul, kalau kebakaran kan penyebabnya bisa dari korsleting listrik. Kalau di rumah misalkan itu korsleting, bisa dari sumber dari dapur, dari kompor gas dan sebagainya. Itu yang sering terjadi dari hasil pengamatan kita ya, ketika terjadi kebakaran di rumah-rumah itu dari itu. Dari korsleting listrik dan dari kompor gas. Dari kompor gas. Korsleting listrik kenapa? Biasanya ada kabel yang tidak standar gitu. Sementara itu colokan misalkan bermuara ke satu lubang colokan itu, ada kulkas, ada segala macam, sehingga dayanya besar, sementara kabelnya dia tidak kuat, standar sehingga panas dan terbakar. Jadi harus sesuai dengan standar ya Pak. Betul. Jangan kabel colokan sound system dipakai untuk listrik banyak penggunaan gitu ya Pak. Betul. Biasanya kan kalau untuk colokan itu beli kabel sendiri, gitu kan, yang ngerakit sendiri yang murah gitu kan. Sementara bebannya itu besar, misalkan untuk digunakan yang lain ada misalkan rice cooker atau apa gitu kan buat masak, sehingga gak kuat ya panas, lupa misalkan bagian keluar itu mesti nyala, itulah. Jadi kebakar ya. Iya. Baik, untuk musim sekarang Pak, kan kabarnya memang musim kemarau. Betul, kemarau. Tapi masih turun hujan ini Pak, apa penyebabnya? Ya, wallahu alam bil muradi bidzalik. Iya. Betul. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi begini ya, kita kan hanya bisa mengamati kemudian dengan segala alat yang ada dimiliki oleh BMKG. Ya memang ada pertanyaan sekarang kan musim kemarau ke hujan kan gitu ya. Betul. Padahal sekarang memang sudah masuknya musim kemarau. Nah, dari hasil analisa BMKG ini, dasarian pertama bulan Juli, dasarian itu berarti dasar 10 ya, 10 harian lah. 10 harian pertama bulan Juli ini memang masih ada potensi hujan untuk wilayah Banten ini, gitu kan. Nah, sebenarnya Juli Agustus ini ya udah masuk kemarau ya, kemarau. Nanti di Oktober baru musim hujan lagi. Itu fenomena yang memang pertanyaan juga di masyarakat.
kenapa gitu kan? Masih kemarau ke hujan, Mm-mm. khususnya wilayah Banten gitu kan. Nah kemarin kan BMKG sudah merilis ya, puncak musim hujan di Indonesia itu kan di bulan Juli dan Agustus. Puncaknya musim kemarau ini di bulan Juli dan Agustus 2024. Tapi hujan masih sering terjadi di beberapa wilayah. Berarti gitu kan? Hujannya lokal ya Pak? Lokal nggak sama gitu nggak kan. Sama, karena ini kan fenomena gitu kan. Nah hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan petir. Betul. Kan seperti kemarin tuh angin kencang masih terjadi di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Tangerang Selatan, bagian selatan gitu kan. Nah ini kita rasakan kemarin kan, BMKG sudah memberikan warning untuk potensi cuaca kan 3 hari ke depan dari tanggal 6 sampai 8 April 2024. Berarti 6 itu kan hari Sabtu kemarin ya, Sabtu Minggu, Senin sekarang tanggal 8 sekarang ya. 8. Nah, jadi yang berpotensi hujan itu, makanya sekarang kan agak mendung gitu kan. Tapi alhamdulillah kan nggak turun hujan gitu untuk 3 hari sampai hari ini. Nah rekomendasi BMKG kan menghimbau kepada masyarakat untuk ya siagalah, hati-hati dengan menghadapi potensi terjadinya hujan ini. Karena hujan itu biasanya disertai, kalau bukan musimnya gitu kan, pasti ada petir, kilat dan sebagainya. Angin cukup kencang seperti itu. Dan juga mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah saluran air ya Pak, takutnya meluap. Betul. Dan seperti terjadi genangan air. Kemarin ada laporan juga ke kami, ke BPBD kan, seperti di daerah Patan apa mana itu di Kabupaten Tangerang, saluran air yang dipenuhi oleh sampah, ada juga bekas-bekas bangunan liar, ada puing-puingnya dan sebagainya. Ya kadang-kadang kita baru nyadar ketika sudah terjadi, ketika hujan besar, hujan besar, air ke situ, kemudian tidak lancar, baru oh iya ini tersumbat. Tapi ketika kemarau tidak ada air yang ini gitu kan, nggak ada tindakan sama sekali untuk menanggulanginya. Iya betul, seperti itu, lupa abai semua kan seperti itu. Makanya Andri kaget Pak, di perumahan Andri itu di Bukit Gading ya. Betul. Kok tiba-tiba dapat kabar ada air gitu yang masuk ke Bukit Gading Balaraja atau Cisoka Balaraja ya, beberapa hari yang lalu ya itu hari saya kebetulan ke sana tempo hari. Oh baik. Di belakang Bukit Gading kan yang masuk nyambung ke Sungai Cipayaeun ya. Iya Cipayaeun. Jadi itu setelah saya lihat ke sana, ternyata memang pada saat itu air Sungai Cipayaeun juga tinggi airnya. Debitnya juga sedang tinggi ya Pak. Buangan air dari Bukit Gading masuk ke situ ketahan karena levelnya sama gitu kan, sehingga begitu hujan besar di situ meluap ke rumah-rumah yang beberapa RT yang di belakang itu, tetapi sifatnya kan sebentar itu. Sebentar saya ke sana itu sudah surut lagi. Tapi itu alhamdulillahnya kan Sungai Cipayaeun juga sudah menjadi atensi dari Dinas Bina Marga, sudah normalisasi sebagian, sehingga air memang tidak cepat surutnya surut. Seperti yang sekarang kita lihat nih di wilayah Puspem kan, sungai ini sudah dinormalisasi nih kalinya dari rumah sakit sampai ke sana itu. Nah ini salah satu antisipasi sebenarnya menghadapi musim banjir, musim hujan, dan itu kami juga dari BPBD merekomendasikan itu untuk normalisasi beberapa aliran sungai yang dari beberapa tentu kita melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya di mana sih yang potensi banjir, kenapa ininya penyebabnya seperti itu. Baik, kembali ke musim yang bisa dibilang belum menentu ya Pak ya, meskipun masuk di bulan kemarau, musim kemarau, tapi masih turun hujan. Apakah ini terjadi karena ada fenomena alam seperti El Nino, La Nina, ini mempengaruhi pola cuaca hingga terjadi hujan Pak di musim kemarau? Apakah ada faktor itu? Jadi begini, kalau menurut dari informasi BMKG ya, jadi ini masuk dinamika atmosfer. Ya, jadi beberapa fenomena atmosfer yang terpantau cukup signifikan dan dapat memicu peningkatan curah hujan di wilayah Provinsi Banten itu antara lain, pertama adanya aktivitas gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial yang memicu potensi peningkatan awan hujan. Nah ini yang menjelaskan ini tentu ahli lah, tapi paling tidak kita tahu lah ada itu penyebabnya. Kemudian
aktivitas Madden-Julian Oscillation itu ya di sekitar wilayah Indonesia bagian barat turut juga memicu potensi peningkatan awan hujan di wilayah Banten. Nah, kemudian suhu muka laut yang hangat juga berkontribusi dalam pertumbuhan awan hujan di wilayah Banten. Jadi itu fenomena alamnya yang menyebabkan beberapa hari ini kita ada turun hujan di wilayah Banten. Kalau ke wilayah ke sana, ke tengah, ke timur kan enggak juga. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur kan enggak. Itu fenomena tadi itu kan. Justru lebih panas ya Pak ya, kalau bisa dibilang. Lebih panas, karena ini nggak sama kan, karena faktanya kita kan udah masuk musim kemarau. Nah, ketika ada hujan pasti tidak merata gitu kan. Ini aja kan hanya di wilayah barat gitu untuk 3 hari ke depan ini. Nah nanti kita coba nanti kita pantau lagi seperti apa rilis dari BMKG setelah tanggal 8 ini pasti biasanya ada rilis kembali. Tapi yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dasarian pertama untuk 10 hari pertama bulan Juli ini masih berpotensi turun hujan. Kesananya masuk kemarau biasa seperti itu sampai Juli, Agustus, September, Oktober sudah masuk musim hujan. Iya. Kalau kata teman Andri yang baru nikah kemarin berkah sih Pak katanya. Iya. Karena sekarang kan kita nggak bisa. Kalau kita waktu zaman dulu kan, kalau musim hujan itu pasti bulan tuh ber itu hujan. September, Oktober, November, Desember. Hujan. Kalau sekarang kan tidak nentu. Nggak nentu karena ada perubahan iklim juga. Fenomena alam, perubahan iklim dan tentu berbagai penyebab sehingga iklim ini berubah. Seperti kita tahu misalkan informasi pasti banyak di medsos segala macam ada. Di kutub utara ada peningkatan muka air laut es mencair seperti itu kan pasti akan berubahnya berantai kan seperti itu. Akan domino efeknya nanti. Dan memang Andri selalu meyakini Pak, perubahan cuaca ini pasti ada penyebab dari aktivitas manusia mulai dari emisi karbon dan lain sebagainya. Jadi tidak heran makanya sekarang itu maupun musim kemarau dan musim hujan itu sulit untuk diperkirakan. Kalau berbicara mengenai perakiraan, sejauh mana Pak komunikasi Bapak BPBD khususnya dengan BMKG Banten Pak? Oh kita kan ada grup juga ya, grup. Baik. Kita komunikasi alhamdulillah luar biasa, terkoordinasi dengan baik gitu kan dengan BMKG yang di Banten ya di Tangsel kita masuk di Tangsel kalau nggak salah kantornya itu. Kemudian juga dengan yang maritim itu untuk gelombang air laut gitu kan. Kita komunikasi terus dan apabila ada informasi-informasi yang itu kita sampaikan juga ke lewat medsos atau di masyarakat seperti itu. Jadi perakiraan kan sifatnya ya namanya perakiraan bukan satu kepastian tetapi memang masih diperkirakan. Kadang terjadi ya kadang enggak, makanya cepat sekali itunya kan perubahannya kadang direvisinya gitu. Yang paling sulit itu memang ketika perkiraan itu udah levelnya desa atau kecamatan gitu kan. Di kecamatan ini hujan misalkan jam sekian, prediksinya perakiraannya ternyata enggak. Ya hujan kan terkait dengan pergerakan awan kan. Awan itu kecepatan angin kan diukurnya. Jadi potensi untuk berubah-ubahnya sangat besar ya. Iya, perkiraan begini, kalau kita misalkan dari sini ke Tangerang gitu, kecepatan 60 km per jam, nyampainya berapa mungkin gitu kan, awan juga diperkirakan bergerak dari laut sana dengan kecepatan sekian kilometer per jam gitu kan, perkiraan nyampe di sini jam berapa turun hujan. Ternyata kalau ada perubahan kan bisa berubah juga, makanya pasti informasi update cuaca itu selalu diupdate. Selalu update dan berubah-ubah itu skala lokal. Kalau udah global kan apalagi lebih itu lagi kan, banyak faktor lagi. Banyak faktor mulai dari kecepatan angin dan lain sebagainya ya, Handetolan. Jadi kita memang selalu update informasi cuaca itu pas sejam sekali untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Tentunya karena memang di musim kemarau yang masih turun hujan ini, apa sih Pak yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Iya, biasanya kalau kita melihat yang banjir seperti ini kan banyaknya itu tersumbatnya saluran air. Bukan kalau seperti kemarin kan bukan kali yang besar yang ini kan, tapi tersumbatnya saluran, hujannya misalkan intensitasnya besar, air sehingga
keluar jalur ibaratnya. Melebar ya, air kan nggak mau ditahan ya, nggak mau ditahan. Salurannya tertutup dia akan mencari area yang terendah kan seperti itu. Jadi menurut saya ya kita kembali gitu mengecek lagi saluran-saluran air. Yang paling penting juga tidak membuang sampah sembarangan ke kali. Betul. Karena kalau itu terjadi kita akan saluran air kan cuma itu aja gitu. Betul. Kan nggak ada jalan lain. Beda dengan kalau kita jalan satu di pagar bisa manjat gitu, bisa cari tempat lain. Kalau air ya kemana aja dia bakal kan mengalir di tempat yang ada gitu ya Pak. Itu. Jadi itu kembali lagi ke ini ya, kebiasaan kita, kesadaran masyarakat juga. Tidak bisa sepenuhnya ini dilakukan oleh pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus membantu dalam arti menjaga lingkungan gitu kan, dari hal yang kecil gitu kan. Selokan misalkan ada juga yang terjadi depan rumah air banjir sampai ke pelataran rumah segala macam, ternyata selokannya kan tertutup, ditutupi oleh beton dan sebagainya, kemudian sampah masuk ke situ menghambat air, tidak terkontrol karena tertutup oleh beton itu kan, ada yang begitu. Itu biasanya di komplek-komplek perumahan ada. Jadi memang antisipasinya adalah mulai dari buang sampah dulu nih. Jangan sembarangan, jangan asal lempar ke sungai maupun ke got gitu Pak ya. Betul, kita lihat fenomena melempar sampah itu kan banyak sekarang di mana-mana. Mungkin ini ngikutin drive-thru atau gimana. Iya, buang sampahnya pinggir jalan sambil di kendaraan ya. Nggak berhenti gitu. Itu banyak Pak, betul. Bisa kita lihat di setiap ruas jalan itu, di pinggir-pinggir jalan memang banyak sampah yang menumpuk. Yang biasa tempat buang sampah ditutup, cari tempat lain, pindah lagi. Kalau ada 1-2 di situ buntelan sampah, itu yang ngikutin. Betul. Itu ngikutin. Tapi sebenarnya tahu itu bukan tempat untuk membuang sampah. Tetapi ya karena barangkali di kita kan belum ada punishment yang ini ya. Belum ada efek jerahnya. Memang seharusnya dari tingkat bawah juga dengan teman-teman Pak RT, Pak RW gitu kan. Kalau dikelola sih bisa sampah itu kan di petugas juga kan pasti ini. Kalau sampah tersebar di mana-mana juga itu menyulitkan petugas menurut saya gitu kan. Petugas ada keterbatasan. Yang kedua juga efektivitas gitu kan. Seharusnya misalkan jam 8 pagi petugas mungkin sudah selesai ngangkut karena ini tercacar di mana-mana. Udah begitu sampahnya susah dijangkau. Turun ke bawah misalkan kan makin lama lagi. Betul Pak. Dan itu juga bisa menghambat aktivitas masyarakat. Betul. Karena ya biasanya pagi buta yang arus lalu lintas yang belum padat, kendaraan pengangkut sampah itu parkir pinggir jalan masih belum masalah ya. Tapi karena saking banyaknya dan tercecernya itu sampah, petugas kebersihan masih standby di situ, jadi terhambat, macet akhirnya Pak. Iya, kalau itu tadi kenapa kita permasalahan jadi ke situ, karena ini berkaitan juga tadi. Berkaitan dengan karena kita dalam musim hujan, karena banyak kita temukan saluran-saluran air itu tersumbat oleh sampah tadi gitu kan. Jadi itu sebagai salah satu faktor saja. Ini banjir yang sifatnya misalkan lokal di perumahan apa di mana gitu. Di samping itu bukan sepenuhnya itu, tetapi itu bagian dari salah satu penyebabnya adalah saluran air yang tidak lancar, tersumbat seperti itu. Baik, jadi memang antisipasinya untuk dari masyarakat dulu nih, Anda Tolan ya. Jangan buang sampah sembarangan, khususnya di sungai maupun di saluran air. Untuk antisipasi dari masyarakat juga tadi sudah dijelaskan Pak. Kalau kesiapan dari teman-teman BPBD untuk fenomena saat ini seperti apa Pak? Iya, BPBD sendiri kita selalu siaga 24 jam ya, karena memang tugas kami BPBD untuk selalu siaga dalam rangka untuk antisipasi ini. Kita ada 12 pos di sektor yang BPBD ini, pos sektor namanya, pos jaga yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang, mulai dari BSD, Curug, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Cisoka, Bonaraja, Sepatan, kemudian Mau, Kronjo, Kosambi, Pasar Kemis gitu kan, dan lain-lain. Itu siaga kita 24 jam. Cuma kan kita juga ada keterbatasan personil kan. Dalam arti
Kita yang piket cuma 6 orang, ada 3 regu, ada regu A, regu B, regu C. Kalau regu A piket hari ini, besoknya libur, besoknya lagi siaga. Nah, ketika posisi siaga itu bisa dipanggil apabila memang diperlukan karena ada urgensi sesuai urgensinya gitu. Dengan peralatan kita siap, ada perahu karet, ada semso, pemotong kayu itu, ada pohon tumbang itu, kemudian untuk evakuasi yang hewan-hewan juga kita ada alat-alatnya gitu kan, karena biasanya musim kalau ada hujan ular-ularnya pada keluar juga. Bukan manusia aja yang kedinginan ya Handetolan, hewan-hewan juga butuh tempat yang lebih hangat ya Pak. Makanya waspada untuk yang rumahnya itu masih banyak bolong-bolong atau yang pintunya dibiarkan terbuka. Iya, ternyata kan ular juga nyari kehangatan gitu kan, makanya suka ada di plafon rumah, ada di belakang rumah. Betul Pak. Kalau waspada itu kandang ayam tuh, biasanya dia nyari sumber makan juga pada ngeringkuk di situ. Ngeringkuk di situ sekalian ini Pak ya, sekalian menghangatkan tubuh. Memang kalau kita perhatikan untuk fenomena alam ini khususnya di wilayah Banten ya Pak. Untuk wilayah-wilayah lain sih Andri tadi sempat cross check dulu di beberapa akun medsos BPBD di beberapa kabupaten kota, memang perakiraannya mereka masih kemarau dan belum turun hujan Pak. Belum. Bahkan suhu cuacanya itu bisa mencapai 34 derajat Celcius. Panas. Di kabupaten pun sama Pak, 34 derajat Celcius tapi hujan ringan. Iya. Nah ini kan benar-benar fenomena yang sulit untuk diprediksi ya Pak. Iya, tadi fenomena tadi itu yang 3 faktor itu kan, ada salah satunya adalah peningkatan suhu muka laut tadi kan, dan yang berdampak kepada ini potensi ini. Kalau secara terjadinya potensi itulah itu Pak, mungkin teman-teman yang di fisika bisa jelasin kan. Iya betul. Tapi paling tidak garis besarnya itu bahwa peningkatan muka suhu laut itu ya salah satu potensi tadi yang penyebab bahwa di daerah Banten ini di 3 hari terakhir masih ini berpotensi turun hujan. Dan perkiraan BMKG kan sekali lagi dasarian pertama bulan Juli. Berarti masih ada seminggu ke depan nih, masih ada potensi. Kita lihat nanti rilis terbaru dari BMKG seperti apa. Baik. Pak, kita bakal bahas infografis dari BPBD nih Pak. Kalau Andri lihat dari Pusdal Ops BPBD Kabupaten Tangerang dan Handetolan bisa lihat langsung di akun Instagram BPBD Kabupaten Tangerang. Di sini proses evakuasi memang yang masih terbanyak di bulan Juni ya Pak. Kita ambil dari bulan Juni. Ini ada kebakaran sebanyak 28 kali kejadian. Betul. Ini mulai dari yang ringan sampai yang besar ya Pak. Besar. Permasalahannya apa Pak dari ke-28 ini? Penyebabnya? Penyebabnya itu tadi listrik. Ada korsleting, korsleting listrik. Korsleting itu bisa dari kelalaian tadi itu. Kebanyakan sih dari kelalaian, cuma kita nggak sampai mengidentifikasi jauh itu ya, tapi dari hasil analisa kita di lapangan itu dari korsleting ada. Kemudian kalau di rumah ya dari gas, dari apa seperti itu. Jadi kebanyakan listrik dan juga gas gitu Pak ya. Padahal BPBD sering banget tuh Handetolan mendemonstrasikan kalau terjadi kebocoran gas seperti apa. Kalau Andri lihat di video-videonya cukup simpel ya Pak. Ada yang cuma ditutup gitu. Ya. Iya, panik. Kalau dengan api kan takut. Aduh, bener Handetolan. 28 kejadian di bulan Juni. Dan betul kata Pak Ujat, ini masuk musim hujan kan. Musim hujan kejadian. Bisa kita bayangin kan di kemarau tahun lalu ketika El Nino itu ratusan kali kejadian. Mulai dari ilalang yang banyak kebakaran lahan kosong itu kan, dari sampah. Kalau sekarang kan musim hujan nggak ada. Nggak ada laporan kebakaran itu. Dan juga ini ada 29 kali evakuasi ular Pak. Karena memang kemarin masih curah hujannya masih cukup tinggi ya. Betul. Kata Pak Ujat, ini masih banyak potensi hewan-hewan seperti ular ini masuk ke rumah, bahkan ada di atap ya Pak, di plafon ya banyaknya ya. Di plafon yang kita temukan itu terus di dapur ya, di dapur karena mungkin anget ya, atau nyari Indomie, kemudian di kandang ayam gitu kan, pada tidur di situ. Ini yang menarik perhatian Andri Pak, di sini ada satu evakuasi buaya. Masih ingat nggak Pak itu kejadiannya di mana?
Aduh saya lupa itu. Lupa ya. Tapi yang jelas di saya sekarang ada dua itu ada dua buaya. Ada 2 ekor buaya Pak? Ada. Di pos Tiga Raksa? Enggak, di Mako. Oh di Mako. Tapi masih kecil. Oh masih kecil. Yang segede kaki lah gitu. Jadi kerangkeng aja di situ buat edukasi. Nah, ini BPBD nih Handetolan kalau bisa Andri jelaskan gitu ya. Mungkin bukan hanya sekedar penanggulangan bencana, tapi juga penangkaran hewan ya Pak. Lama-lama buka kebun binatang ini BPBD. Ada ular Pak ya? Ular banyak. Ular banyak ya kan. Sekarang buaya aja 2 Handetolan. Biawak gimana Pak kalau ada evakuasi biawak? Biawak ya kita banyak juga yang ke BKSDA sih dibawa ke sana. Oh dibawa. Wow. Kalau biawak sih ambil jarang sekarang itu. Ya, nggak ada. Nggak disate kan Pak ya. Ini luar biasa teman-teman BPBD memang siap membantu masyarakat manakala ada penanggulangan dan juga penyelamatan Handetolan. Pak Ujat, ada himbauan untuk masyarakat? Ya, yang pertama begini. Ketika terjadi sesuatu yang menyangkut dengan kebencanaan atau misalkan evakuasi, penyelamatan, masyarakat bisa telepon ke 112 call center yang bebas pulsa ya. Nah, yang kedua bisa ke 598 4343 atau ke 0812 12 9 4343 WhatsApp ya Pak. WhatsApp-nya. Itu kita layani 24 jam. 24 jam. Dan jam berapapun, kapanpun pasti petugas akan datang ke lokasi. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kita sama-sama mengantisipasi. Khususnya untuk di wilayah utara. Ya, ketika misalkan kita, karena kita juga sudah berkomunikasi dengan wilayah hulu ya, untuk pintu air di sana yang masuk wilayah Bogor, kita sudah antisipasi ketika di sana ada peningkatan muka air sungai, kita di bendungannya, kita mereka menginformasikan ke kami dan kami tentu sampaikan juga. Kebetulan untuk kayak di utara yang Tanjung Burung itu kita ada grupnya gitu kan, ada grup WhatsApp-nya. Di sana relawannya juga sudah siap dan ya mudah-mudahan ya ketika terjadi kita sudah siap semua, artinya segala macam sudah kita antisipasi gitu kan. Kalau yang untuk aliran Cisadane saya kira bisa terantisipasi karena itu melewati beberapa bendungan kan sampai ke pintu air 10 kan yang di Tangerang itu juga infonya update juga. Jadi ketika jam berapa di situ misalkan dibuka, biasanya kalau udah lebih dari 3 pintu air dibuka itu, kalau yang keempat itu udah pasti ada dampak banjir ya. Nah itu jam berapa di situ dibuka, nanti jam berapa udah ketebak. Oh udah bisa diantisipasi juga nantinya ya Pak? Seperti itu. Waduh luar biasa nih Handetolan. Jadi memang komunikasi ini penting juga untuk dari berbagai lintas sektor ya Pak, untuk menanggulangi dan juga biar bisa tahu nih nantinya seperti apa untuk penanggulangannya. Dan seperti ini, kemarin kita menyalurkan bantuan untuk korban bantuan stimulan ya dari pemerintah kabupaten untuk warga masyarakat yang terkena dampak angin puting beliung, yang rumah roboh atau kerusakan berat, sedang, dan ringan. Itu dari bulan Mei sampai Desember 2023 itu ada 501 kakak. Ya, ada juga sebagian yang kebakaran ya kecil gitu. Ini kan luar biasa. Dan kebanyakan itu di utara, saya tahu saya di utara tuh Kecamatan Sukadiri tuh banyak yang terdampak gitu, yang kena angin puting beliung. Tapi menyebar sih ada di 14 kecamatan, seingat saya 70 atau 80 desa kelurahan. Artinya memang ya ini kan masuk bencana hidrometeorologi gitu kan, angin puting beliung seperti itu adalah hujan deras lokal atau apa gitu kan, kilat, petir, angin kencang, itu salah satu bencana itu. Makanya dan bencana itu kan tidak bisa ditebak kemana larinya itu. Kalau kita udah tahu duluan mah enak ya Pak. Antisipasi dan lain sebagainya. Misalkan kayak kelihatan topan udah muter di atas gitu bisa lari duluan gitu. Ini kan enggak. Masalahnya kalah kita sama kalah cepat Handetolan.
Begitu ya. Jadi ada penyerahan bantuan stimulan ya Pak untuk korban bencana alam dan kebakaran. Ya. Ini masih berlanjut Pak? Masih ya. Masih kita tanggal berapa 14 kalau nggak salah di Sukadiri ada 140 rumah di situ. Lumayan banyak juga dan mohon maaf juga nih untuk masyarakat yang untuk korban angin puting beliung atau kebakaran yang untuk tahun 2024 yang dari Januari sedang dalam on progress. Masih on progress. Karena tahapannya kan harus ada SK Bupati dulu. Betul. Betul. Yang penting memang akan diupayakan oleh BPBD Kabupaten Tangerang Handetolan. Jadi itu dia. Jika ada kegawat daruratan, penanggulangan bencana dan lain sebagainya, darurat gitu ya, Handetolan bisa telepon di call center 112 atau di 02159844343, bisa WhatsApp juga ya Pak, di 0812 1229 4343. Ya, dan sekarang Pak Andri itu kita juga sudah connect dengan RAPI. Oh ya. Radio Antara Penduduk Indonesia. Kebetulan kan sekretariatnya di BPBD. Dan sekarang di Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi BPD itu standby juga itu gelombang radio RAPI di situ. Oh, jadi selalu bisa ini ya. Jadi informasi itu tektokan bisa dari RAPI gitu disampaikan ke Pusdalop, dari Pusdalop bisa disampaikan juga ke komunitas RAPI. Kan RAPI kan tersebar di banyak seluruh Indonesia. Iya, di Kabupaten Tangerang dari ujung ke ujung itu pada anggota banyak seperti itu. Jadi insya Allah jadi kejadian itu bisa secepatnya diinformasikan juga, misalkan untuk antisipasi juga bisa sama lah seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu kan teman-teman RAPI mau ngebantu kita juga karena memang ada salah satu box RAPI untuk kebencanaan ada juga seperti itu, menginformasikan dan sebagainya. Baik, dan itu juga untuk masyarakat tentunya ya Handetolan. Terima kasih Pak Ujat. Sama-sama Mas, terima kasih. Memberikan informasi kepada pendengar kita sore hari ini. Ini mungkin pendengarnya Pak Yoyo ini. Oh iya. Mungkin ada yang sekarang pendengar kita ada yang lagi on the way. Oh iya, lagi di perjalanan. Kalau untuk teman-teman ASN udah balik kanan deh ya, jam 4:30 kan. Ya pasti saya yakin banyak yang mendengarkan di kendaraan, apalagi kalau terjebak macet kan. Yang paling enak mendengarkan radio dan yang paling enak lagi ya 91 FM. Iya, nggak ada lagi dan bukan yang lain Handetolan. Iya, bukan yang lain. Dan tentunya Pak dari penanggulangan bencana juga bukan tanggung jawab sendiri milik BPBD tapi untuk seluruh elemen ya Pak ya. Seluruh elemen masyarakat kita antisipasi. Mudah-mudahan tentu kita berharap tidak ada bencana. Iya, itu dia. Tapi kalaupun ada, kita mudah-mudahan bisa meminimalisir dampaknya karena dampak dari bencana itu besar. Kan? Apa yang sudah kita miliki segala macam misalkan hancur dalam waktu seketika. Itu kan luar biasa dampaknya. Betul Pak. Kredit HP misalkan 3 tahun nyemplung kan. Udah. Kayak gitulah. Bayar mah terus ya Pak. Bayar mah terus nangis darah kan. Make enggak ya bayar terus Handetolan. Jadi ya itu harus bisa diantisipasi karena dampaknya memang sangat-sangat merugikan, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Betul. Ya Pak. Pak Ujat terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semangat terus untuk teman-teman BPBD. Kemarin juga di Pos Cisoka Andri sempat ngobrol sama tim yang lagi berjaga sambil nyuci motor. Andri ajak ngobrol Pak, biar nggak bete. Gitu. Salam juga sama semuanya yang ada di tiap pos Kabupaten Tangerang. Handetolan jangan kemana-mana. Siaran ini bisa Anda dengarkan kembali di program Suara Bupati dan Parlementaria.